Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mencermati brosur kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 8 Juni 2025 bertepatan 12 Zulhijjah 1446 Hijriah. Akikoh. Pengertian akikoh. Menurut bahasa, akikoh berasal dari akko, ya'uku akon, artinya memotong. Dinamakan akikoh yang dipotong karena dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan itu. Ada pula yang mengatakan bahwa akikoh itu asalnya ialah rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibu. Rambut ini disebut akikoh karena ia mesti dicukur. Adapun menurut istilah agama, yang dimaksud akikoh ialah sembelihan yang disembelih sehubungan dengan kelahiran seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, pada hari yang ke-7 sejak kelahirannya dengan tujuan semata-mata mencari ridha Allah. Sejarah akikoh. Syariat akikoh yaitu menyembelih 2 ekor kambing jika anaknya laki-laki dan seekor kambing jika anaknya perempuan, telah dikenal dan biasa dilakukan orang sejak zaman jahiliyah. Namun dengan cara yang berbeda dengan yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umat Islam. Buraidah berkata, "Kunna fil jahiliyati idza wulida li ahadina gulamun dabaha syatan wa latokha ra'sahu bidamiha. Falamma jaa Allahu bil islami kunna nadbahu syatan wa nahliku ra'sahu wa naltahuhu biza'faranin." Rawahu Abu Dawud. Dahulu kami di masa jahiliyah, apabila salah seorang di antara kami mempunyai anak, ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, mencukur atau menggundul kepala si bayi dan melumurinya dengan minyak wangi. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 3 halaman 107 nomor 2843. An Aisyata qalat, kanu fil jahiliyati idza aqu anis sabiyyi hadabu kutnatan bidamil aqiqati fa idza halaku ra'sas sabiyyi wada'uha ala ra'sihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu makanad dami khuluqan. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah ia berkata, dahulu orang-orang pada masa jahiliyah apabila mereka berakikoh untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas dengan darah akikoh. Lalu ketika mencukur rambut si bayi, mereka melumurkan pada kepalanya. Maka Nabi SAW bersabda, gantilah darah itu dengan minyak wangi. Hadis riwayat Ibnu Hibban, juz 12 halaman 124 nomor 5308. Demikianlah sejarah syariat akikoh dalam Islam. Dan dari riwayat-riwayat di atas serta riwayat-riwayat lain tampak jelas bagaimana sikap agama tercinta ini dalam menghadapi adat yang sudah biasa berjalan dan berlaku pada masyarakat dan masih mungkin diluruskan. Tegasnya, Islam sesuai dengan fungsi diturunkannya, yaitu sebagai lambang kasih sayang serta memimpin ke arah jalan yang serba positif,
Maka dalam menghadapi adat istiadat yang sudah biasa dilaksanakan kelompok manusia, menempuh 3 macam cara, yaitu A. Menghapusnya sama sekali bila di dalam adat istiadat itu mengandung unsur-unsur kemusyrikan yang tidak mungkin diluruskan lagi, maupun hal-hal yang membahayakan keselamatan manusia itu sendiri, baik dari segi akidah atau rohani maupun bagi tata masyarakatnya. Dalam hal ini Islam tidak dapat mentolerir atau membiarkannya hidup dan bersemi dalam kehidupan umatnya, karena sesuai dengan kenyataan bahwa petani yang pandai serta bertanggung jawab terhadap berhasil dan suburnya sang padi tidak akan membiarkan hidup alang-alang dan rumput-rumput liar yang ada di sekeliling padinya. B. Apabila dalam adat istiadat tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama, akan tetapi masih dapat diluruskan, maka Islam datang untuk meluruskannya dan kemudian berjalan bersama-sama dengan Islam sebagaimana masalah akikah ini. C. Adapun adat istiadat yang tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan dan kezaliman serta tidak bertentangan dengan agama, maka Islam memelihara dan memberi hak hidup baginya untuk berkembang lebih lanjut dalam masyarakat tersebut tanpa sesuatu perubahan pun. Hal-hal yang disyariatkan sehubungan dengan akikah. A. Yang berhubungan dengan sang anak. 1. Disunnahkan untuk memberi nama dan mencukur rambut atau menggundul pada hari ke-7 sejak hari lahirnya. Misalnya lahir pada hari Ahad, akikahnya jatuh pada hari Sabtu. 2. Bagi anak laki-laki disunnahkan berakikah dengan 2 ekor kambing, sedang bagi anak perempuan 1 ekor. 3. Akikah ini terutama dibebankan kepada orang tua si anak, tetapi boleh juga dilakukan oleh keluarga yang lain seperti kakek dan sebagainya. 4. Akikah ini hukumnya sunnah. An Yusuf bin Mahakin annahum dakhalu ala Hafsata binti Abdirrahmani fas'aluha 'anil aqiqati fa akhbarathum anna Aisyata akhbaratha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum 'anil ghulami syatani mukafiatani wa 'anil jariyati syatun, rawahu At-Tirmizi. Dari Yusuf bin Mahak bahwasanya orang-orang datang kepada Hafsah binti Abdurrahman. Mereka menanyakan kepadanya tentang akikah. Maka Hafsah memberitahukan kepada mereka bahwasanya Aisyah memberitahu kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan para sahabat agar menyembelih akikah bagi anak laki-laki 2 ekor kambing yang sebanding, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Tirmizi, juz 3 halaman 35, nomor 1549. Ini hadis hasan sahih. An Salman bin Amirin ad-Dobiyyi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma'al ghulami aqiqatun fa ahriku anhu daman wa amitu anhul adza, rawahul Bukhari. Dari Salman bin Amir Az-Zabi, ia berkata, saya
mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak itu ada akikohnya, maka sembelihlah binatang akikoh untuknya dan buanglah kotoran darinya atau cukurlah rambutnya. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 217. An Amri bin Su'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba minkum an yansuka an waladihi falyaf'al, anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun, rawahu Ahmad. Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkehendak untuk mengakikohkan anaknya, maka kerjakanlah. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sebanding, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ahmad juz 2 halaman 604 nomor 2725. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini yaumas sabi'i wa sammahuma wa amara an yumata an ru'usihima al adha, rawahu al Hakim fil Mustadrak. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berakikah untuk Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya. Beliau memberi nama dan memerintahkan supaya dihilangkan kotoran dari kepalanya atau dicukur. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 4 halaman 264 nomor 7588. Keterangan Hasan dan Husain adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu pelaksanaan akikah. Waktu yang ditutunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil yang paling kuat ialah pada hari ke-7 semenjak kelahiran anak tersebut. An Samurata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi yutbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu, rawahu at-Tirmidzi. Dari Samurah bin Jundab ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak itu tergadai atau tergantung dengan akikohnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Di hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 38 nomor 1559. Ini hadis hasan sahih. An Samurata bin Jundabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabihi wa yuhlaku wa yusamma, rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak tergadai atau tergantung dengan akikohnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 106 nomor 2838. An Samurata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma, rawahu Ibnu Majah.
Dari Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan akikohnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1056, nomor 3165. B. Yang berhubungan dengan binatang sembelihan. Dalam masalah akikoh, binatang yang boleh dipergunakan sebagai sembelihan hanyalah kambing, tanpa memandang apakah jantan atau betina, sebagaimana riwayat di bawah ini. An Ummi Kurzin annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqati faqala na'am anil gulami syatani wa anil jariyati wahidatun la yadurrukum dzukranan kunna am inasan, rawahu at-Tirmizi. Dari Ummu Kurs al-Ka'biyah bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akikah. Maka jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Tidak menyusahkanmu baik kambing itu jantan maupun betina. Hadis riwayat Tirmizi, juz 3 halaman 35, nomor 1550. Ini hadis sahih. Dan kami belum mendapatkan dalil yang lain yang menunjukkan adanya binatang selain kambing yang dipergunakan sebagai akikah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah akikah ini, banyak orang yang melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila mereka ditanya dalilnya atau tuntunannya, mereka sendiri tidak dapat mengemukakannya dengan jelas. Maka dalam brosur ini kami suguhkan kepada saudara-saudara kaum muslimin dalil-dalil yang biasa dipergunakan sebagai dasar amalan-amalan yang berhubungan dengan masalah akikah. Sedang dalil tersebut adalah lemah dan tidak dapat dipergunakan sebagai hujah atau alasan dalam masalah hukum. Di antaranya, 1. Adzan dan iqamah pada telinga bayi yang baru lahir. An Abi Rafi'in qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunayil Hasani hina waladathu Fatimatu bis sholati, rawahu Ahmad. Dari Abu Rafi' ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berazan sebagaimana azan salat pada kedua telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Hadis riwayat Ahmad, juz 9 halaman 230, nomor 23930. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Asim bin Ubaidillah. An Ubaidillah bin Abi Rafi'in an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bis sholati hina waladathu Fatimatu radhiyallahu anha, rawahu al-Baihaqi. Dari Ubaidillah bin Abu Rafi' dari ayahnya, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradzan di telinga Hasan bin Ali radhiyallahu an seperti adzan salat ketika ia dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Baihaqi,
juz 9 halaman 305. An Abi Rafi'in anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasani wal Husaini radhiyallahu anhuma hina wulida wa amara bihi, rawahu At-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Abu Rafi' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca adzan pada telinga Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma ketika keduanya dilahirkan, dan beliau menyuruh yang demikian itu. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir juz 1 halaman 313 nomor 926. Hadis-hadis tentang mengadzani bayi setelah dilahirkan tersebut kesemuanya diriwayatkan melalui jalan Asim bin Ubaidillah. Tentang Asim bin Ubaidillah ini Bukhari berkata, ia munkarul hadis. Abu Zur'ah berkata, ia munkarul hadis. Abu Hatim berkata, ia munkarul hadis. Daruqutni berkata, ia matrukul hadis. Nasa'i berkata, ia dhaif. Dalam Mizanul I'tidal juz 2 halaman 353 nomor 4056. Dalam Tahdzibut Tahdzib juz 5 halaman 42 nomor 79. Ada lagi hadis yang diriwayatkan Ibnu Sunni demikian. An Husaini bin Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu mauludun fa'azzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadurrahu ummas sibyani, rawahu Ibnu Sunni. Dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai anak yang baru dilahirkan, kemudian ia mensuarakan adzan di telinga yang kanan dan iqamah pada telinga yang kiri, maka anak itu tidak diganggu oleh ummus sibyan atau sejenis syaitan. Hadis riwayat Ibnu Sunni halaman 220 nomor 623. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Jabbarah bin Al-Mughlis, Yahya bin Ala dan Marwan bin Salim. Hadis ini juga lemah karena dalam sanadnya ada perawi bernama Jabbarah bin Al-Mughlis, Yahya bin Ala dan Marwan bin Salim. Ketiganya dhaif. Tentang Jabbarah bin Al-Mughlis, Al-Bazzar berkata, ia banyak keliru. Daruqutni berkata, ia matruk. Bukhari berkata, hadisnya muttarib. Tahdzibut Tahdzib juz 2 halaman 50 nomor 87. Tentang Yahya bin Ala, Imam Ahmad bin Hambal berkata, ia pendusta. Amr bin Ali, Nasa'i dan Daruqutni berkata, ia matrukul hadis. Abu Zur'ah berkata, hadisnya dhaif. As-Saji berkata, ia munkarul hadis. Ad-Daulabi berkata, ia matrukul hadis. Tahdzibut Tahdzib juz 11 halaman 229 nomor 427. C. Tentang Marwan bin Salim, Bukhari dan Muslim berkata, ia munkarul hadis. Daruqutni berkata, ia matrukul hadis. Abu Hatim berkata, ia munkarul hadis jiddan. Al-Baghawi berkata, ia munkarul hadis, riwayatnya tidak boleh dijadikan hujjah. Tahdzibut Tahdzib juz 10 halaman 84 nomor 172. 2. Tentang akikah yang dikerjakan pada selain hari ke-7,
yaitu pada hari yang ke-14, ke-21 setelah tua dan sebagainya sebagai berikut. An Abdullah bin Buraidata an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-aqiqatu tutbahu li sab'in wa li arba'a asrata wa li ihda wa isyrina, rawahu al-Baihaqi. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21-nya. Hadis riwayat Baihaqi juz 9 halaman 303. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim. An Abdullah bin Buraidata an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-aqiqatu tutbahu li sab'in aw arba'a asyrata aw ihda wa isyrina, rawahu at-Tabrani fil Awsat. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21-nya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat juz 5 halaman 457, nomor 4879. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim. Keterangan hadis tentang kebolehan berakikah pada hari ke-14 dan ke-21 tersebut di atas adalah dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim al-Makki. Tentang Ismail bin Muslim al-Makki, Al-Jauzani berkata, ia wahin jiddan. Abu Zur'ah berkata, ia dhaiful hadis. Abu Hatim berkata, ia dhaiful hadis, kacau pikirannya. Nasai berkata, ia matrukul hadis. Tahdhibut Tahdhib juz 1 halaman 289, nomor 598. Adapun riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah setelah beliau menjadi nabi, hadisnya sebagai berikut. An Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'dan nubuwati, rawahu al-Baihaqi. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk dirinya sesudah beliau menjadi nabi. Hadis riwayat Baihaqi juz 9 halaman 300. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Muharrar. Keterangan hadis yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk dirinya setelah menjadi nabi, ini juga tidak dapat dipakai sebagai hujah atau dasar karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Muharrar. Tentang Abdullah bin Muharrar, Ibnu Ma'in berkata, ia dhaif. Amr bin Ali, Abu Hatim, Ali bin Junaid dan Daruqutni berkata, ia matrukul hadis. Abu Zur'ah berkata, ia dhaiful hadis. Bukhari berkata, ia munkarul hadis. Tahdhibut Tahdzib juz 5 halaman 340, nomor 661. 3. Tentang sedekah seberat rambut yang dicukur dari kepala si bayi. An Ja'far bin Muhammad bin Aliyin an abihi annahu qala wazanat Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'ra Hasanin wa Husainin wa Zainaba wa Ummi Kulsumin fatasaddaqat bi zinati zalika fiddatan, rawahul Baihaqi fi Sunanil Kubra. Dari Ja'far bin Muhammad bin Ali dari ayahnya bahwasanya ia berkata,
Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbang rambut kepala Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum, kemudian bersedekah dengan perak seberat rambutnya. Hadis riwayat Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra juz 9 halaman 304. An Muhammad bin Ali bin Husainin an Aliyin radhiyallahu anhu qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyatin wa qala ya Fatimatu ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan fawazannahu fakana wasnuhu dirhaman wa ba'da dirhamin. Rawahu al-Baihaqi bis Sunanil Kubra. Dari Muhammad bin Ali bin Husain dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan dengan seekor kambing dan beliau bersabda, "Hai Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seperut rambut itu." Lalu kami menimbangnya dan rambutnya itu seberat 1 dirham atau setengah dirham. Hadis riwayat Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra juz 9 halaman 304. An Muhammad bin Ali bin Husaini an Ali bin Abi Thalib qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyatin wa qala ya Fatimatu ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan fawazanathu fakana waznuhu dirhaman aw ba'da dirhamin. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Muhammad bin Ali bin Husain dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan seekor kambing dan bersabda, "Ya Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah seberat rambut kepalanya dengan perak." Maka Fatimah menimbangnya dan adalah beratnya 1 dirham atau setengah dirham. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 37 nomor 1556, dan ia mengatakan ini hadis hasan gharib, sanadnya tidak bersambung. Keterangan: hadis-hadis tersebut dhaif, sanadnya munqati atau terputus, karena Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali tidak sezaman dengan Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib wafat tahun 40 Hijriah, sedangkan Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain lahir tahun 56 Hijriah. Tahdhibut Tahdhib juz 9 halaman 331 nomor 582. Selesai. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama dibacakannya brosur kajian pada kesempatan Ahad pagi kali ini. Khusus untuk saudara-saudaraku yang ada di lantai 1, 2, 3, dan 4. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan dituliskan di secari kertas. Jangan lupa untuk menuliskan identitas dengan jelas, yakni nama jelas dan juga alamat yang jelas. Bagi pertanyaan yang tanpa identitas jelas, maka petugas tidak berhak untuk membacakannya. Demikian. Pemirsa, kita lanjutkan kata Nusantara berikutnya. 3 tahun dalam